Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Kejadian 35 ayat 8. Saya beri judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Serving in the Silence, melayani di dalam keheningan. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 35 ayat 8. Deborah, pengasuh Ribka, meninggal. Ia dikuburkan di sebelah bawah Betel, di bawah pohon terbantin yang dinamai pohon terbantin tangisan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, di situ menjelaskan tentang bagaimana Yakub kembali ke Betel untuk membangun mezbah di sana. Kemudian Deborah, inang pengasuh atau orang yang mengasuh Ribka, itu kemudian meninggal. Yakub kemudian menguburkan Deborah di bawah pohon terbantin di Betel. Dan pohon itu dinamai terbantin tangisan. Nah, saudara, pelajaran penting yang bisa kita pelajari dari ayat ini adalah kesetiaan dalam hal-hal kecil. Saudara, penamaan pohon terbantin tangisan di dalam ayat ini menunjukkan duka yang mendalam yang dialami oleh Yakub dan keluarganya. Duka karena kehilangan orang yang berjasa dan orang yang sangat dikasihi oleh mereka. Saudara, Deborah, inang pengasuh Ribka ini mungkin tidak sering disebutkan. Alkitab hanya merujuk 2 kali tentang dia, yaitu pada saat Ribka hendak pergi ke Kanaan, pada saat Kejadian 24 ayat 59, dan pada saat Deborah ini meninggal dalam Kejadian 35 ayat 8 ini. Tapi meskipun dia hanya dirujuk 2 kali, hidupnya memberikan dampak besar untuk keluarga Yakub. Saudara, memang tidak jelas kapan Deborah ikut bersama Yakub. Para penafsir Alkitab berspekulasi ada 2 momen kurang lebih yang bisa dirujuk sebagai waktu di mana Deborah mengikuti Yakub. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa kemungkinan dia ikut Yakub pada saat Yakub lari dari Esau. Pada saat pertama kali Yakub pergi dari Kanaan menuju Haran. Yang lain berkata bahwa kemungkinan besar Deborah pergi ke Yakub pada saat Ribka meninggal. Setelah Ribka meninggal, mungkin Ribka menitipkan pesan agar Deborah pergi ke Haran untuk bertemu dengan Yakub dan merawat Yakub di sana. Karena memang Ribka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Yakub, dan karena itu dia mengutus Deborah, inang pengasuhnya, untuk merawat kebutuhan Yakub. Nah, saudara, tapi tidak penting kapan Deborah ikut dengan Yakub. Yang penting di sini kita melihat bahwa duka cita yang dialami oleh Yakub menunjukkan peran penting Deborah bagi kehidupan Yakub. Deborah setia melayani keluarga Ribka dan juga Yakub sampai akhir hidupnya. Kesetiaan Deborah ini mengajarkan kita tentang kesetiaan kita dalam melakukan hal-hal kecil yang pasti akan memberikan dampak yang besar. Saudara, Deborah mungkin tidak sadar bahwa keluarga yang dia layani akan menjadi bangsa yang besar dan akan melahirkan Mesias yang akan menyelamatkan manusia. Dia mungkin juga tidak yakin atau tidak tahu bahwa namanya atau apa yang dia kerjakan itu terus akan ingat sepanjang Injil ini diberitakan. Dari hal ini kita melihat bahwa kesetiaan kita dalam hal-hal kecil itu seringkali memberikan dampak yang besar. Meskipun saudara, pekerjaan atau pelayanan kita tidak banyak diketahui oleh orang, ingatlah bahwa Tuhan melihat pekerjaan kita dan menghargai semua pelayanan dan pekerjaan yang kita lakukan. Sama seperti Deborah, pelayanan yang kita lakukan mungkin tidak begitu banyak dikenal atau mungkin tidak diakui oleh dunia. Tapi Tuhan melihat hati kita dan juga pelayanan yang kita kerjakan. Kiranya kita terus dapat setia dalam semua tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita bisa mengerjakannya sampai selesai sama seperti Deborah mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saat ini saudara sedang mengerjakan pekerjaan atau pelayanan yang tidak dilihat oleh orang lain? Mari kita mengambil waktu sebentar untuk berdoa supaya Roh Kudus dapat memberikan saudara kemampuan untuk dapat setia dalam tanggung jawab saudara mengerjakan pelayanan itu, termasuk dalam hal-hal yang sederhana yang tidak dilihat oleh orang lain.
Saudara, marilah kita setia mengerjakan tanggung jawab kita, termasuk juga dalam hal-hal yang tidak terlihat oleh orang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau menjaga dan merawat kami dalam kehidupan kami, dalam istirahat malam kami, dan sampai pagi hari ini. Kami percaya itu hanya karena anugerah-Mu kami boleh bangun dan menikmati hari ini Tuhan. Bapa, kami juga bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah memberikan kepada kami pemahaman, memberikan kepada kami penghiburan, bahwa pekerjaan-pekerjaan sederhana yang mungkin kami kerjakan tidak dilihat oleh orang lain, ternyata dilihat oleh Engkau dan seringkali memberikan dampak yang besar. Ajar kami untuk setia dalam perkara-perkara kecil, melakukan tanggung jawab kami dengan setia dan dengan tulus hati, dan melakukan yang terbaik sebagaimana kami kerjakan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah kami kerjakan semuanya dengan anugerah daripada Engkau, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari ini dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.